Ni hao, halo semuanya, kembali lagi dengan Nubarta. Nonton bareng kita. Makasih ya udah setia menunggu updatean dari Nubarta. Semoga kalian masih akan tetap setia bersama Nubarta sampai akhir ya. Nah, kalau gitu nggak perlu lama lagi. Yuk langsung aja kita siapkan diri dan hati kita ke episode berikutnya. Selamat mendengarkan. Ekspresi wajah semua orang tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka melihat pemuda berjubah hitamnya tiba-tiba muncul di depan pandangan semua orang. Segera setelah itu, ketika semua orang dari kedua belah pihak tersadar, dua ekspresi berbeda muncul dengan mengejutkan di wajah semua orang. Wajah orang-orang dari lembah api berkobar tentu saja dipenuhi dengan kegembiraan liar ketika mereka melihat kembalinya Shoyen. Mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan bertarung yang menakutkan dari Shoyen. Selama Shoyen hadir, para ahli raja asal dari kedua sekte itu sama sekali tidak berguna. Sebaliknya, ketika kedua sekte itu melihat Shoyen muncul, wajah semua orang tanpa sadar menampakkan ekspresi ketakutan. Adegan dari sebulan yang lalu sekali lagi muncul di benak mereka. Dibandingkan dengan orang-orang dari lembah api berkobar, mereka tidak diragukan lagi memiliki pemahaman yang lebih besar tentang kekuatan bertarung Shoyen yang menakutkan. Bagaimanapun, mereka telah mengalaminya secara pribadi. Bagi mereka, sudah sangat beruntung bisa bertahan hidup di bawah palu berat Shoyen. Bagaimana mereka berani menghadapinya lagi? Sekarang, setelah mereka melihat kembalinya dewa pembunuh ini, tubuh semua orang tanpa sadar mundur. Adegan lucu ini menyebabkan banyak ahli dari lembah api berkobar menampakkan ekspresi mengejek di wajah mereka. Pada saat yang sama, senyum muncul di wajah tua Fentian yang berada tinggi di langit ketika dia melihat kembalinya Shoyen. Dengan kembalinya Shoyen, tekanan di hatinya tentu saja sedikit berkurang. Paling tidak, dia memiliki sedikit keyakinan di hatinya saat menghadapi orang-orang dari aula hantu ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa, selama Shoyen ada di sana, dia akan merasa bahwa masih ada peluang untuk mengubah segalanya. Orang-orang seperti kalian akan selalu memiliki penampilan yang tidak manusiawi, maupun hantu. Jika aku tidak menyingkirkan kalian semua, aku khawatir benua ini tidak akan pernah damai. Shoyen mengepalkan tangannya, dan sebuah penggaris besar berwarna hitam pekat segera muncul di tangannya. Aura tajam juga menyebar dari dalam tubuhnya, membentuk tornado di sekelilingnya menyapu keluar. Bocah berlidah tajam. Kalau bukan karena serangan mendadakmu terakhir kali, lembah api berkobar pasti sudah hancur sejak lama. Namun, kali ini tidak akan ada begitu banyak kecelakaan. Ranfu mendengus dingin sebagai jawaban. Matanya menyapu ke arah orang-orang dari aula hantu. Selama mereka hadir, dia tidak perlu khawatir tentang Shoyen. Dia bahkan tidak perlu khawatir tentang Fentian. Sedangkan untuk para ahli dari lembah api berkobar, tentu saja akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup begitu dia menyerang. Namun, ahli dari aula hantu di sampingnya tiba-tiba berteriak kaget, tepat saat suara Ranfu terdengar. Mata merah yang menatap Shoyen berkedip sedikit saat dia berkata dengan suara terkejut. Raja asal 9 bintang. Bukankah kau bilang dia adalah raja asal bintang 8? Kenapa baru sebulan? Ucap orang dari aula hantu itu. Oh, kalian semua benar-benar telah menyelidikiku secara menyeluruh. Aku memang seorang raja asal bintang 8 sebulan yang lalu. Namun, itu sebulan yang lalu. Sekarang, aku berada di puncak alam raja asal. Aura yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Shoyen saat suaranya terdengar. Aura yang kuat itu menyebabkan ekspresi sejumlah orang yang hadir berubah. Bahkan Ranfu tanpa sadar membelalakan matanya. Aura ini mungkin tidak dapat mengancamnya. Tetapi Shoyen sebenarnya telah meningkatkan kultivasinya dari raja asal bintang 8 ke kelas raja asal puncak dalam waktu 1 bulan. Kecepatan latihan ini agak terlalu menakutkan. Anak baik, kamu benar-benar berhasil lagi. Baru pada saat inilah, leluhur Fentian merasakan perubahan aura Shoyen. Dia tidak bisa menahan tawa keras, dan wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Jika dikombinasikan dengan kekuatan bertarungnya yang kuat, Shoyen bahkan mungkin bisa bertarung melawan seorang ahli kaisar asal. Ini adalah bantuan hebat lainnya. Maaf, itu sebabnya aku baru kembali sekarang. Untungnya tidak terjadi apa-apa pada semua orang. Wajah Shoyen tak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi minta maaf. Leluhur Fentian tertawa dan melambaikan tangannya, tampak seolah-olah dia sama sekali tidak peduli. Di sisi lain, ketua aula hantu mendengus dingin dan mencibir. Itu hanya terobosan ke puncak alam raja asal. Hasilnya akan tetap sama apapun yang terjadi. Hari ini, kau harus kembali bersama kami apapun yang terjadi. Saat suaranya jatuh, tubuh di bawah kabut hitam tiba-tiba bergetar, dan aura mengerikan segera menyapu ke segala arah. Kabut hitam menghilang, menampakkan sosok yang mengenakan jubah hitam dan topeng. Hal yang paling mengejutkannya adalah
bahwa kekuatan aura yang keluar dari tubuh orang ini telah melampaui kekuatan seorang ahli kaisar asal. Orang ini secara mengejutkan adalah ahli tingkat leluhur asal lainnya. Di belakangnya, dua ahli lain dari aula hantu juga melepaskan aura di dalam tubuh mereka. Mereka adalah dua kaisar asal dan satu leluhur asal. Begitu barisan seperti itu bergabung dengan kelompok kedua sekte, itu akan menjadi pukulan besar bagi lembah api berkobar. Hahaha, Shoyen, Fentian, hari ini adalah hari kematian kalian. Tawa tajam sekali lagi keluar dari mulut Renfu. Tak lama kemudian, sebuah pikiran terlintas di hatinya dan boneka Fajra segera berkelebat dan tiba di depan Shoyen. Sisan menatap senyum ganas di wajah Renfu di depannya. Sudut matanya dengan hati-hati menyapu beberapa orang dari aula hantu. Emosi di hatinya sedikit menegang. Dia belum pernah mendengar apapun yang berhubungan dengan aula hantu. Bahkan dia tidak menyangka bahwa Renfu ini benar-benar akan terlibat dengan orang-orang dari aula hantu. Hatinya sangat takut pada sekelompok orang ini yang bukan manusia atau hantu. Namun, Renfu sengaja menyembunyikannya dan baru mengeluarkannya hari ini. Niat ini kemungkinan besar tidak hanya ditunjukkan pada lembah api berkobar. Ketika memikirkan hal ini, kilatan dingin melintas di kedalaman mata Sisan saat dia menatap Renfu. Hehehe, aku khawatir kamu tidak punya nafsu makan sebesar itu jika ingin memakanku, ucap Shoyen. Wajahnya tidak menunjukkan rasa takut saat melihat boneka Fajra yang telah tiba di depannya. Sebaliknya, dia melihat tubuh boneka Fajra ini dengan cara yang agak aneh. Meskipun kekuatan boneka Fajra ini luar biasa, bagaimanapun juga, ia dimurnikan dari tubuh fisik manusia. Tubuh ini pada akhirnya tidak kekurangan kulit. Oleh karena itu, Shoyen mengangkat tangannya dengan lembut. Sekelompok api merah menyala perlahan mekar di telapak tangannya dengan suara embusan. Itu membentuk teratai api yang indah. Api itu melompat ke kelopak teratai, tampak seperti makhluk hidup. Seluruh tempat tiba-tiba naik saat api ini muncul. Ekspresi sejumlah orang yang hadir juga berubah. Ini adalah api surgawi. Meskipun dia sudah lama mendengar bahwa Shoyen memiliki api surgawi yang tidak dapat dikendalikan oleh orang biasa, hati Renfu tanpa sadar merasakan sedikit keterkejutan ketika dia melihatnya secara langsung. Tentu saja, pada saat yang sama, itu juga mengandung keserakahan. Tidak ada seorang pun yang tidak akan tergoda oleh kekuatan yang paling besar di dunia. Shoyen mencibir. Dia mengabaikan tatapan sinis dari pihak lain. Dia mengepalkan tangannya erat-erat, dan teratai api di telapak tangannya langsung meledak. Itu berubah menjadi api yang memenuhi langit dan menyapu ke segala arah. Api dengan level ini tentu saja tidak dapat melukai para ahli yang hadir. Namun, saat api itu mendarat di boneka-boneka itu seperti kayu kering yang bertemu dengan api yang berkobar. Dalam sekejap mata, mereka mulai terbakar dengan ganas. Hal ini terutama terjadi di bawah kendali Shoyen yang disengaja. Api merah menyala itu menyebar dengan sangat cepat dan tidak memungkinkan perlawanan apapun. Pada akhirnya, semua orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat boneka mereka terus-menerus dicairkan oleh api surgawi. Melihat boneka Fajra, meskipun ia sebanding dengan kaisar asal puncak, ia tetap menjadi tubuh yang rusak dan bahkan dapat dikatakan telah lumpuh total. Bajingan, Shoyen, hari ini aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Renfang sangat marah karena kepercayaannya terbesarnya telah hancur. Origin Ki dalam tubuhnya melonjak gila-gilaan. Tepat saat dia hendak menyerang Shoyen, Shoyen melambaikan tangannya dan seberkas cahaya melesat keluar. Sebuah pukulan tanpa ampun bertabrakan dengannya. Tidak diragukan lagi, itu adalah Raja Utara. Raja Utara, bunuh dia. Bentrokan antara Raja Utara dan Renfu menjadi semakin intens saat kata-kata yang penuh dengan niat membunuh diucapkan. Pada saat yang sama, pertempuran sengit antara para ahli dari kedua sekte dimulai. Tanpa bantuan boneka-boneka itu, keuntungan besar yang awalnya dimiliki oleh para ahli dari kedua sekte langsung lenyap. Meskipun orang-orang dari kedua sekte bergandengan tangan, mereka kesulitan untuk menekan para ahli dari lembah api berkobar. Pada saat yang sama, tatapan kedua kaisar asal dari istana hantu di langit juga tertuju pada Shoyen. Leluhur Fentian akan ditangani secara pribadi oleh ketua istana. Jadi, dua kaisar asal tentu saja akan menangani Shoyen. Hahaha, meskipun kau punya banyak trik, kau tetap ditakdirkan tidak bisa lolos dari malapetaka ini. Memang kelalaian kamilah yang membuatmu berhasil lolos selama bertahun-tahun. Namun, kali ini tidak akan terjadi. Suara tawa aneh terdengar dari mulut kedua kaisar asal. Keduanya semakin dekat ke arah Shoyen. Shoyen menyipitkan matanya saat ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Pada saat berikutnya, tepat saat kedua kaisar asal menyerang, beberapa ledakan sonik tiba-tiba terdengar di langit. Segera setelah itu, serangkaian sosok melempar kedua kaisar asal itu. Hanya ketika sosok-sosok itu berhenti, semua orang melihat bahwa beberapa lusin ahli dengan aura yang kuat saat ini berdiri di sekitar Shoyen.
Mereka menatap dingin ke arah Sisan dan kedua kaisar asal. Hahaha, sepertinya kita datang agak terlambat. Di samping Shoyan, King Feng tertawa terbahak-bahak. Tatapan matanya langsung memanas saat ia menyaksikan pertarungan sengit itu. Kamu tidak terlambat, kamu datang tepat waktu. Shoyan menepuk bahu King Feng dengan lembut dan mengangguk. King Feng menyeringai dan bertukar pandang dengan orang-orang di sampingnya. Sosok mereka dengan cepat terpisah, membentuk dua kelompok. Setiap kelompok menatap kaisar asal. Sisan yang berada di tengah diserahkan kepada Shoyan. Ketika mereka melihat kemunculan tiba-tiba orang-orang ini di samping Shoyan, terutama ketika mereka mengetahui bahwa orang-orang ini semuanya adalah raja asal atau di atasnya, wajah mereka yang awalnya dingin segera berubah menjadi jelek. Lebih dari 30 raja asal, lupakan 2 kaisar asal. Kelompok seperti itu sudah cukup untuk menyapu seluruh wilayah selatan. Harus diketahui bahwa bahkan jika jumlah raja asal yang dimiliki 3 sekte besar digabungkan, hanya akan ada 30 hingga 40 dari mereka. Namun, Shoyan sebenarnya telah dengan paksa membawa begitu banyak ahli bersamanya. Ini benar-benar tak terbayangkan. Masing-masing dari mereka menghadapi 16 raja asal, dan kebanyakan dari mereka adalah raja asal tingkat tinggi. Situasi ini dengan cepat membuat wajah mereka menjadi pucat. Lengan Shoyan tiba-tiba bergetar. Api berwarna ungu muncul pada penguasa Swan. Tatapannya agak serius juga tertuju pada Sisan di sisi yang berlawanan. Semuanya, karena semua orang sudah ada di sini. Kalau begitu, ayo kita lakukan. Mengikuti perintah Shoyan, 32 penjaga Rocking Seng di sampingnya segera menyerbu ke depan. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya dan bertabrakan dengan keras dengan 2 kaisar asal dari aula hantu. Seketika, riak energi yang mengejutkan tiba-tiba meletus. Suara angin kencang berulang kali terdengar. Tabrakan hebat antara kedua belah pihak telah sepenuhnya terjadi saat ini. Pada saat inilah, Shoyan dan Sisan saling memandang. Mata mereka dingin, tetapi mereka tidak segera menyerang. Ketika pertama kali memasuki selatan ekstrim dan tiba di luar lembah api berkobar, awalnya aku mengira bahwa pertempuran dengan Maofu terjadi karena aku pernah bertempur di klan Fang. Namun, kemudian aku baru mengerti bahwa sebenarnya itu terjadi karena klanmu, ucap Shoyan. Klan binatang naga kalajengking racun langit selalu dikenal sebagai klan yang tak terkalahkan. Meskipun aku tidak berani mengatakan bahwa aku benar-benar tidak memiliki lawan, klan binatang naga kalajengking racun langit pasti akan membasmi mereka yang membunuh anggota klanku. Akibatnya, musuh-musuh kita biasanya tidak dapat hidup lama, kata Sisan dengan acuh tak acuh. Pada saat yang sama, niat membunuh melonjak di matanya. Dia mengepalkan tangannya di udara dan sabit hitam pekat serta pedang pendek mendarat di tangannya. Aku tidak pernah berbelas kasihan terhadap mereka yang ingin membunuhku, jawab Shoyan. Sambil mendengus dingin, Shoyan tiba-tiba mengayunkan penggaris besar di tangannya. Ia melambaikan tangannya dan cahaya penggaris segera menyapu, melesat ke arah Sisan. Setelah menyaksikan kekuatan api surgawi Shoyan sebelumnya, Sisan tentu saja tidak berani meremehkannya saat menghadapi Shoyan lagi. Dia memegang sapi di tangan kanannya dan pedang di tangan kirinya. Tangannya memegang gagang pedang dengan pegangan terbalik. Dia menarik beberapa pilar energi di udara di depannya. Saat mereka mengembun, mereka benar-benar tumpang tindih dengan sempurna. Setelah itu, dia dengan kejam menebas cahaya penggaris yang menyerbu. 1000 pedang berat, Sisan berteriak. 1000 pedang berat bertabrakan dengan cahaya penggaris yang diayunkan Shoyan. Riak energi yang mengguncang bumi segera menyapu ketika keduanya bertabrakan. Sosok Shoyan dan Sisan juga bergegas maju di saat yang bersamaan. Salah satu dari mereka memegang penggaris besar, sementara yang lain melambaikan rantai. Sabit itu terbang dan tiba di depan Shoyan. Penguasa Swan segera terangkat dan dengan mudah memblokir serangan ini. Detik berikutnya, Shoyan berbalik dan menyapu dengan penggarisnya. Kekuatan 500 kg dengan keras menghantam pedang pendek yang lebarnya hanya 3 jari. Setelah gelombang percikan, tubuh Sisan tanpa sadar mundur. Ekspresinya juga berubah. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh Shoyan jauh melampaui imajinasinya. Sisan tidak berani mempercayai bahwa tubuh manusia benar-benar mampu mengeluarkan kekuatan fisik yang bahkan lebih kuat daripada binatang ajaib yang kuat. Tidak hanya tangannya yang mati rasa karena satu pukulan itu, bahkan seluruh lengannya gemetar tak terkendali. Bahkan ada jejak darah yang mengalir dari telapak tangannya. Hal ini membuatnya langsung menjadi serius, dan amarah di hatinya tanpa sadar meningkat. Sisan telah menderita kerugian kecil dalam tabrakan pertama antara keduanya. Di sisi lain, tubuh Shoyan tidak bergerak. Penggaris besar di tangannya bergetar pelan, dan suara mendengung menyebar. Ketika Sisan mengangkat kepalanya, dia melihat senyum dingin di sudut mulut Shoyan. Ekspresi Sisan berubah, tubuhnya segera mundur dengan tegas. Pada saat yang sama, tangan kanannya melambaikan rantai dan mengendalikan pedang pendek untuk menusuk ke depan dengan kejam. Detik berikutnya, percikan api melesat keluar. Tubuh Shoyan tiba-tiba muncul di tempat Sisan berdiri sebelumnya.
bila penggaris yang tebal dengan mudah menghalangi ujung pedang pendek itu. Tak lama kemudian, Xiaoyan sekali lagi menerobos udara dan mengejar. Dia tidak berniat memberi Sisan sedikit pun kesempatan untuk mengatur nafas. Setelah tabrakan pertama, pertarungan antara keduanya menjadi semakin sengit. Sisan menjadi lebih berhati-hati saat keduanya bertabrakan. Dia tidak berani lagi menerima penggaris berat Xiaoyan dengan mudah. Namun, dengan kultivasi kaisar asalnya yang menakutkan dan kecepatan yang sebanding dengan seorang ahli dari alam leluhur asal, Xiaoyan tidak dapat melakukan apapun pada pihak lain. Sebaliknya, dia menjadi sedikit sengsara di bawah sabit terbang Sisan. Meskipun Xiaoyan dapat dengan mudah menangkis sabit terbang itu dengan mengandalkan penguasa Swan berat, rantai di atasnya seperti makhluk hidup. Ketika keduanya bertabrakan, rantai itu hanya melilitnya. Sabit terbang itu melewati penghalang penguasa Swan berat dan langsung memotong ke arah leher Xiaoyan. Jika dia tidak mengandalkan kecepatannya sendiri dan pertahanannya yang sangat kuat, kemungkinan besar Xiaoyan akan kesulitan menghindari serangan tajam dari pihak lain ini. Tubuh Xiaoyan tidak berani berhenti sedikit pun setelah menghindari sabit terbang itu. Tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan dan dengan kasar menarik penguasa Swan itu kembali dari kepungan rantai. Penggaris itu mengeluarkan percikan api dan suara gesekan tajam yang memenuhi langit. Tak lama kemudian, tubuhnya tiba-tiba menyerbu ke depan. Tangannya memegang penggaris berat sambil mengayunkannya dengan kasar ke arah Sisan. Dengan sabit terbangnya, Sisan memiliki keunggulan dalam pertarungan jarak jauh. Dalam sekejap mata, sosok Xiaoyan sudah muncul di langit di atas kepala Sisan. Kedua tangannya memegang erat penggaris besar sambil berteriak. Dia dengan marah menebas kepala Sisan dengan momentum yang dapat membelah gunung. Serangan ini mengandung kekuatan dahsyat yang mengerikan. Saat ujung penggaris itu turun, kekuatan penindas yang dahsyat mengikutinya. Setelah memahami kekuatan Xiaoyan, Sisan sama sekali tidak berani meremehkannya. Origin Ki yang kuat menutupi permukaan tinjunya dan menggumpal menjadi kultikula. Segera setelah itu, dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya dengan keras dan bertabrakan dengan penggaris besar di atas kepalanya. Tinju Sisan terlempar ke depan dan ruang di depannya segera mulai berfluktuasi dengan intens. Kekuatan dahsyat langsung meletus saat keduanya bertabrakan. Ruang di sekitar mereka langsung runtuh. Tubuh Sisan sedikit tenggelam di bawah energi kuat yang terkandung pada penguasa Swan besar itu. Lengannya tiba-tiba bergetar dan kekuatan yang lebih menakutkan meletus dengan hebat dari tabrakan antara keduanya. Penguasa Swan langsung terpental dan benar-benar lepas dari kendali Xiaoyan. Mata Xiaoyan dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap tubuh Sisan. Pada saat yang hampir bersamaan, Sisan tiba-tiba melambaikan tangan kirinya. Suara rantai segera terdengar saat ia mengambil sabit terbang hitam dan sekali lagi muncul di depan Xiaoyan. Sabit terbang itu dengan cepat memotong udara dan membidik ke tenggorokan Xiaoyan. Namun, yang membuat ekspresi Sisan berubah adalah sabit terbang itu sekali lagi melewati tubuh Xiaoyan. Itu adalah bayangan lain. Saat penguasa Swan berat meninggalkan tangan Xiaoyan, sosoknya telah menghilang dari tempatnya. Saat Sisan menoleh, sosok Xiaoyan sudah berdiri di belakangnya. Tangan Xiaoyan membentuk segel dan jari api raksasa sudah terbentuk di atas kepalanya. Jari kehancuran yang meluap. Teriakan rendah dan dalam terdengar dari mulut Xiaoyan. Aura energi yang terkandung dalam jari api yang jatuh menjadi lebih kuat saat ini. Kaki Sisan menghentak tanah dengan keras dan origin Ki yang bergelombang seperti lautan luas. Energi itu dengan cepat menggumpal menjadi perisai energi, seperti zat di belakangnya dan dengan kuat menahan jari kehancuran milik Xiaoyan. Meskipun Sisan telah dengan kuat menahan jari kehancuran yang meluap milik Xiaoyan, ekspresinya tidak banyak berubah. Sebaliknya, tangannya yang memegang pedang pendek mulai bergetar, mengikuti aliran origin Ki yang gila-gilaan di tubuhnya. Orang bisa melihat pedang pendek di tangannya tampaknya telah terbelah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya saat ini. Banyak bayangan sisa yang nyata dan ilusi karena mengandung kilatan dingin. Mengikuti getaran rantai tulang, bayangan pedang melesat keluar dari segala arah, melilit setiap bagian tubuh Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah saat menghadapi serangan ini. Hatinya benar-benar tenang. Kakinya tidak bergerak saat dia langsung menggunakan langkah pemusnah langit. Tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan di udara, menghindari bayangan pedang yang memenuhi langit. Meskipun ada beberapa yang sesekali bertabrakan dengan tubuhnya, mereka dengan mudah diblokir oleh pertahanan kuat dari keterampilan gajah emas. Dia bahkan mengulurkan tangannya untuk memanggil kembali penguasa Swan. Penggaris lebar itu diayunkan dengan lincah di tangan Xiaoyan, menghalangi beberapa cahaya pedang. Hingga pada suatu saat, ketika sosok Xiaoyan tiba-tiba melesat ke suatu area ruang yang dipenuhi bayangan pedang yang kacau, penguasa Swan berat di tangannya terayun keluar. Penguasa Swan itu menghantam bayangan pedang yang tampak nyata dan ilusi di antara bayangan pedang yang memenuhi langit. Begitu suara benturan yang jelas terdengar, bayangan pedang yang memenuhi langit tiba-tiba menghilang. Hanya pedang pendek yang terhubung ke rantai tulang yang tiba-tiba muncul di udara. Dan pada saat ini, pedang itu beradu dengan penguasa Swan berat.
Ketika api penguasa Swan membumbung tinggi, kekuatan ledakan juga melonjak keluar dari penguasa Swan berat. Akhirnya, kekuatan itu dengan keras menyerbu ke dalam pedang pendek. Suara benturan yang teredam tiba-tiba terdengar dan pedang pendek serta rantai tulang itu langsung terlempar. Namun, seluruh tubuh Shoyan bergetar dalam sekejap dan niat membunuh sedingin es yang membuat jantungnya berdebar-debar berputar di sekujur tubuhnya. Jalan besar kematian. Terima kasih semua sudah mau mendengarkan dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya.